carut-marut konflik internal yang melanda Organisasi Persatuan Advokat Indonesia, PAI, kembali memanas setelah munculnya pengakuan mengejutkan dari seorang wanita bernama Anggi. Ia mengklaim telah menjadi korban tipu daya sosok yang diduga Sultan Jainuddin, mantan pemimpin dalam struktur organisasi tersebut. Sebelumnya, Anggi memang sempat bungkam dan enggan mengungkap secara gamblang siapa sosok yang ia maksud. Namun kini, keberaniannya muncul kembali. Secara eksklusif bersama cumi-cumi.com, Anggi memilih untuk angkat bicara dan membongkar kisah yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Dalam keterangannya, Anggi membeberkan bahwa awal mula kedekatannya dengan sosok yang diduga Sultan Jainuddin terjadi dalam konteks profesional, yakni untuk kepentingan investasi. Namun seiring waktu, ia merasa dijebak oleh berbagai janji manis dan iming-iming yang ternyata tak pernah terrealisasi. Jadi awalnya saya kenal beliau ini di live TikTok, kayak komal-komal gitulah, kita ngobrol bareng-bareng gitu. Dia setiap saya live, dia masuk, kita ngobrol, saya hello, perkenalkan diri. Terus pokoknya setiap kali saya live dia pasti masuk. Terus dia selalu kasih gift terus lah ya. Terus obrolan kita nyambung, entah dia tertarik sama obrolan atau sama saya nggak tahu. Pokoknya kita nyambung aja. Nah udah gitu, kalau nggak salah saya waktu itu pernah ada masalah, tapi saya lupa masalah apa. Karena saya tahu dia pengacara, saya kayak minta bantuan lah sama dia kan. Kita tukeran nomor handphone, saya telepon dia, tapi dia menyuruh saya untuk ke kantornya di Tanah Abang, tapi saya nggak ke sana karena saya nggak bisa. Beberapa kali dia minta saya untuk ke kantornya, tapi saya nggak pernah ke sana. Terus dia bilang, lu kenapa nggak mau ke sini? Lu takut sama gue? Dia bilang gitu. Singkat cerita, saya lagi baru mau jalan film. Saya butuh modal untuk pembayaran figuran-figuran nih. Saya menawarkan kerjasama sama Bang Sultan ini untuk investasi ke saya dengan benefitnya berapa persen setiap bulannya ke beliau. Terus beliau bilang, kalau kerjasama kita nggak bisa kayak gini Anggi, harus ketemu gitu kan, harus tanda tangan hitam di atas putih gitu. Terus ya udah Bang, kapan kita ketemu gitu kan? Ya udah sekarang lah ke Lampung, dia bilang. Aduh saya nggak bisa kalau ke Lampung karena saya harus kerja gitu kan. Terus kata dia, ya udah kalau nggak bisa ikut ke Lampung nggak bisa saya juga. Dia bilang nggak tahu kapan lagi ketemunya, kata dia. Terus saya mikir beberapa menit. Terus karena saya lagi butuh juga, jadi saya kayak ya udahlah Bang, saya ikut ke Lampung. Udah saya di Lampung itu, kita nginep di salah satu hotel di Lampung selama kurang lebih 4 harian. Di sana beliau pergi bertemu kolega setiap harinya. Pernah satu hari saya diajak bertemu sama koleganya sekitar 3 atau 4 orang, dan beliau memperkenalkan saya sebagai istrinya. Dengan diiming-iming janji setinggi langit, Anggi mengaku sempat terlena oleh rayuan manis sosok yang diduga Sultan Jainuddin. Ia mengungkap bahwa saat itu dirinya diajak menikah, bahkan dijanjikan akan dibelikan mobil mewah sebagai bentuk keseriusan. Janji-janji manis itu disampaikan secara intens, hingga membuat Anggi percaya bahwa hubungan mereka akan berujung ke arah yang lebih serius. Namun di balik semua itu, Anggi kini menyadari bahwa ia hanya menjadi korban dari skenario manipulatif yang terbungkus dalam citra kekuasaan. Sosok tersebut, menurut Anggi, kerap menjual nama besarnya sebagai Ketua Umum PAI dan mengklaim memiliki kedekatan khusus dengan Pablo Benua dan Ray Utami, dua figur publik yang dikenal luas dan disebut memiliki PAI yang kini tengah bergejolak. Dia janji mau menikahi, janji mau membelikan mobil, itu aja. Dia mau nikah secepatnya, tapi saya meminta waktu beberapa bulan karena kan kita baru ketemu langsung ya.
Jadi saya belum mau menikah secepatnya. Saya minta waktu sama beliau beberapa bulan untuk menikah. Dia selalu bilang, kamu jangan takut, abang ini ketua umum loh, ketua umum advokat loh, dia bilang gitu kan. Kan saya kepo dong, saya searching lah di Google, oh benar gitu kan. Terus dia juga bilang, abang ini keturunan Raja Aceh, dia bilang gitu. Cuman kalau itu saya nggak bisa searching kan, cuma bisa searchingnya yang ketua umum itunya aja. Pas di Google ada, oke, saya percaya. Nggak ada sih, dia nggak ada cerita tentang itu, cuman dia selalu ceritanya, abang lo nih sebagai ketua umum, kamu harusnya bangga jadi calon istri ketua umum PAI, dia bilang. Oh iya, pernah dia cerita ketemu Pak Pablo dan Kak Rey Utami, katanya mereka mau masuk ke PAI melalui beliau. Namun, alih-alih menerima kenyataan manis dari semua janji yang telah diucapkan, Anggi justru dihadapkan pada realita yang pahit. Setelah berbagai iming-iming pernikahan dan mobil mewah itu diungkapkan, sosok yang diduga Sultan Jainuddin tiba-tiba menghilang begitu saja tanpa kabar. Anggi mengaku sempat mencoba menghubungi pria tersebut berulang kali, berharap ada penjelasan atau kejelasan atas semua janji yang sempat dilontarkan. Namun yang ia dapat hanyalah hening tak satupun pesan dibalas, tak satupun panggilan direspon. Ia merasa dicampakkan begitu saja setelah sebelumnya diperlakukan seolah-olah begitu berharga. Setelah dari Lampung, kita masih berlanjut hubungannya pacaran. Beliau pernah menyuruh saya berhenti bekerja, terus dan menyanggupi untuk membiayai hidup saya. Dan saya berhenti bekerja dan dia bilang, ya udah kamu rinciin aja Anggi, apa kebutuhan kamu, dia bilang gitu kan. Mulai bulan depan abang yang penuhin semua, Anggi nggak perlu kerja, Anggi jadi istri abang aja, dia bilang gitu kan. Udah saya rinciin, ketika jatuh tempo bulan depan, dia kabur, dia nggak ada kabar, dia sama sekali nggak ngerespon saya. Pokoknya kurang lebih 8 jutaan. Sebulan. Untuk sebulan. Pembayaran kos, cicilan motor, skincare, uang makan, udah itu aja. Saya chat di WhatsApp di kedua nomornya, di TikTok itu nggak ada respon, tapi saya chat di Insta balas. Dia balas dengan bilang, kamu siapa? Istri saya bukan, kenapa saya harus tanggung jawab dengan kamu gitu. Sedangkan sebelumnya dia bilang saya ini istrinya, dia bilang gitu. Saya bilang, oh kok bohong, aku bilang nggak sesuai janjinya, saya bilang gitu. Terus dia kayak, ya sudahlah, dia bilang gitu, kayak dia nggak mau memperpanjang. Setelah dia nggak penuhi janjinya, ya saya hancur-hancuran karena saya nggak kerja, saya nggak ada uang untuk bayar kos, nggak ada uang untuk bayar cicilan motor. Jadi saya dikejar debt collector untuk pembayaran itu semua. Sebagai penutup, Anggi pun mencoba mendeskripsikan sosok yang diduga Sultan Jainuddin tersebut sebagai bentuk luapan kekecewaannya yang mendalam usai merasa menjadi korban tipu daya. Angkuh, pembohong, penipu. Kenapa saya bilang angkuh? Karena saya pernah dihina, saya dan teman saya pernah dihina sama dia. Saya pernah dibilang, miskin banget loh. Dibilang dendam, kalau waktu awal kejadian memang saya sepertinya dendam banget, sakit hati, dendam. Itu saya pengen banget, kayaknya rasanya kayak pengen ketemu dia, pengen omelin dia, pengen maki-maki dia gitu kan, ketemu dia. Tapi saya juga bingung mau ngomong ke siapa gitu kan, sedangkan saya tahu dia pengacara. Saya takut dituntut juga sama dia kan. Nah kebetulan beberapa hari yang lalu lewat di FYP saya videonya Pak Pablo rekaman
VN-nya dan saya mengenal suara itu. Saya mencoba DM Pak Pablo dan direspon sama Pak Pablo. Dan saya minta bantuan Pak Pablo untuk speak up.